Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis dengan topik dengan rajin beraktivitas asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah dengan rajin beraktivitas ya. Asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis akan cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh sangat dahsyat ya, sangat luar biasa. Maka perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis yang kita derita akan cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, khusus pada season kali ini saya ingin membahas topik ini ya, karena banyak sekali manfaatnya di dalam kita di proses pemulihan khususnya ya. Ternyata dengan kita rajin beraktivitas, pemulihan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis ini menjadi cepat membaik teman-teman. Nah begini teman-teman ya, jadi yang namanya penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis ya, karena itu memang penyebabnya juga multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun psikis. Nah sebenarnya yang lebih kompleks ini adalah yang faktor psikis teman-teman ya. Nah sehingga di dalam penanganannya itu memang juga kita butuh istilahnya ikhtiar yang multi juga ya, terutama dalam kita menangani istilahnya dari segi kejiwaan kita, dari segi pikiran kita, dari segi emosi kita ya, dari segi mental kita, untuk membangun kembali ya. Contohnya untuk merubah pikiran supaya menjadi positif ya, atau positive thinking ya. Kemudian untuk menyetabilkan emosi kita harus melatih contohnya dengan kesabaran ya. Kemudian perasaan kita ini juga harus bagaimana caranya supaya kita memiliki perasaan bahagia. Nah itu juga bukan hal yang mudah ya. Nah oleh karena itu memang ini bisa ditreatment itu melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas ya. Nah maka dari itu pada topik kali ini memang saya sharingkan kepada teman-teman ya, ternyata dengan kita rajin beraktivitas atau rajin melakukan kegiatan-kegiatan yang normal lah ya, sesuai dengan kegiatan kita masing-masing ya. Nah itu ternyata dapat mempercepat teman-teman, mempercepat proses pemulihan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Jadi sesuai dengan tujuan awal untuk kita menjadi sembuh itu kan memang tujuannya supaya kita lebih cepat bisa beraktivitas normal ya. Jadi kembali normal seperti orang yang tidak terkena penderitaan ini ya. Nah maka dari itu memang arahnya harus ke sana ya. Jadi latihannya itu harus ke sana ya, pembiasannya harus ke sana. Nah nanti kita tahu itu sudah terbiasa ya melakukan itu. Nah ketika sudah terbiasa ya itu artinya kita sudah sembuh ya. Apalagi terbiasa melakukan kegiatan, nah kemudian
sudah tidak muncul sensasi lagi. Nah, itu akhirnya kita secara tidak sadar tahu-tahu, oh ternyata saya sekarang sudah bisa ya, bisa pergian jauh, bisa mungkin juga kerja berat ya, bisa mengerjakan sesuatu ya yang tadinya mungkin masih agak lemah. Nah, itu secara tidak sadar, teman-teman ya. Nah, maka dari itu latih saja, walaupun di awal-awal ini memang seperti kita memaksakan diri ya. Bahkan ya kita berpura-pura sehat ya. Nah, dulu saya itu seperti itu karena di pikiran saya kalau saya istilahnya bergaya ya atau bertingkah laku seperti menikmati sakit, terus ya kapan kita mau bangkit ya. Apalagi setelah kita check up secara fisik ya, organ-organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru ya, kemudian lambung juga dinyatakan baik-baik saja secara medis ya. Nah, maka dari itu memang kita harus bangun kembali ya secara mental ya, secara mental bahwa dasarnya dari cek medis misalkan kita sudah dinyatakan sehat ya, tidak masalah, ya berarti permasalahannya ini memang mental ya. Jadi mental itu memang harus kita bangun kembali. Nah, oleh karena itu salah satu terapinya adalah melalui rajin beraktivitas normal ya. Jadi ini istilahnya langsung ya, langsung praktek, terus langsung melatih diri kita yang tadinya mungkin mental kita masih keluar rumah saja takut ya, naik kendaraan juga takut, bertemu banyak orang juga takut ya, apalagi untuk melakukan istilahnya kerja berat yang lain. Nah, itu otomatis kadang mental kita belum mampu, kemudian fisik kita juga kadang masih ada sensasi ya. Nah, tetapi ketika itu kita nikmati terus ya, kondisi seperti itu kita nikmati terus, itu ternyata tidak ada perubahan, teman-teman. Saya mempraktekkan sendiri seperti ini ya. Ketika dalam kondisi yang istilahnya masih lemah ya saya, kemudian masih terpuruk lah, sensasi juga masih banyak, kemudian mental juga masih kacau ya, masih banyak rasa-rasa takut, cemas ya, khawatir, was-was. Nah, itu saya pernah mencoba ya, 1 minggu saya tidak beraktivitas ya. Artinya 1 minggu itu saya manfaatkan untuk istilahnya istirahat total ya. Jadi pokoknya ya hanya tiduran ya, paling duduk-duduk, hanya itu saja ya. Nah, harapan saya setelah itu nanti kondisinya berubah ya, karena ketika dulu ya, ketika kita mengalami mungkin sakit ya, nah itu kalau kita sudah beristirahat, contohnya 3 hari ya, apalagi sampai 1 minggu, nah setelah itu sembuh ya itu. Nah, tetapi yang terjadi ketika ini penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis, setelah kita coba istirahat ya, bermalas-malasan lah istilahnya, itu bukannya menjadi segar ya, tetapi sebaliknya justru menjadi semakin kacau ya, menjadi perasaan juga menjadi semakin takut ya, mental kita menjadi semakin lemah, termasuk sensasi juga lebih banyak yang muncul. Nah, akhirnya dari pengalaman itu kemudian saya, oh kalau seperti ini berarti nggak jadi ya, kalau kita harus bermalas-malasan ya. Tujuannya tadinya baik ya, untuk istilahnya mengistirahatkan tubuh kita lah ya. Tetapi ternyata di dalam penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis itu memang beda dengan penyakit-penyakit yang normal yang lain ya. Contohnya ketika kita mungkin sakit karena fisik kita yang sakit, nah begitu istirahat ya kemudian kita akan sembuh ya. Tapi kalau ini yang namanya asam lambung, GTNC, psikosomatis, ketika kita berdiam diri lah ya, istirahat, nah itu justru sebaliknya, rasa-rasa itu menjadi semakin terasa, menjadi semakin menjadi. Nah itu, sehingga dengan pengalaman itu kemudian saya robah, wah berarti saya ini harus justru saya berpenampilan seperti memang sudah sehat betul. Nah, bahkan secara mental itu bila perlu berpura-pura sehat ya. Ketika kita memang masih belum begitu percaya diri, nah itu
berpura-pura itu bagus ya di dalam dalam untuk melatih mental seperti itu. Jadi kita seolah-olah sudah fit betul, seolah-olah sudah sembuh betul lah. Nah, dengan seperti itu ternyata ya itu akan mempengaruhi mindset pikiran kita. Ketika kita sudah beraktivitas ya, mencoba seperti layaknya orang sehat, kemudian mindset pikiran akan mengikuti ya, akan mengikuti atau akan terbentuk ya, akan terbentuk menjadi mindset orang sehat. Nah, disitulah nanti kita akan berubah ya. Nah, ini adalah treatmentnya, yaitu dengan cara rajin beraktivitas. Jadi rajin melakukan kegiatan-kegiatan normal saja, seperti ketika kita belum terkena asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Nah, kegiatannya apa saja itu lakukan kembali teman-teman ya. Nah, walaupun ya mungkin pertanyaan teman-teman, bagaimana bisa melakukan Pak, orang kepala masih keliengan ya, jalan saja mungkin sempoyongan, kemudian tubuh belum bertenaga, masih lemes dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang maksud saya, kita harus sedikit memaksa diri ya, memaksa untuk latihan ya, itu penting ya. Memang ini prosesnya harus seperti itu, harus kita paksa. Nah, walaupun karena mungkin kondisi kita belum fit ya, jadi kita kan memang harus menyesuaikan. Ya sudah, kita lakukan semampunya ya, semampunya, tetapi arahnya adalah aktivitas normal. Contohnya misalkan ketika kita mulai beraktivitas, kok mungkin ada sensasi yang muncul ya, katakanlah mungkin agak pusing lah, atau mungkin sudah ngos-ngosan lah, ya sudah, kita berhenti dulu. Tetapi setelah itu kita jangan menyerah ya, kemudian kita lakukan lagi. Itu seperti itu namanya proses latihan teman-teman ya. Jadi latihan yang nanti akan menjadi pembiasaan. Nah, ketika sudah terbiasa, nanti kita akan lupa dengan penderitaannya ya, tapi asik dengan kegiatannya. Nah, disitulah kita akan mulai sembuh gitu teman-teman. Nah, sekarang bentuknya ya, bentuk ketika kita rajin beraktivitas itu apa saja sih yang harus kita lakukan. Nah, ini kadang kan kita sering dikasih tahu, pokoknya udah rajin aktivitas saja, tetapi ketika nggak ada contoh-contoh realnya, kadang kita masih sulit untuk mempraktekkan ya. Maka dari itu, dari pengalaman saya ingin sharingkan ya, ini secara detailnya ya, rincinya, supaya teman-teman itu bisa mempraktekkan ya. Ketika bisa mempraktekkan ya, nanti pasti akan ada hasilnya. Itu seperti itu ya. Jadi yang namanya penyembuhan anxiety psikosomatis itu tidak harus obat kimia ya, tetapi ya ini obatnya pencerahan, obatnya merubah pikiran, merubah mindset ya, kemudian latihan, kemudian kita melakukan pembiasaan yang positif. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita memang merubah karakter ya, merubah karakter diri itu. Nah, itu yang perlu disadari seperti itu. Makanya kadang kita nggak bisa instan, tetapi butuh laku atau butuh proses. Nah, itu yang harus disadari buat teman-teman semua ya. Nah, contohnya rajin beraktivitas itu mulai dari yang terkecil teman-teman. Yang pertama yaitu contohnya merawat diri ya. Ini juga paling penting ya. Jadi merawat diri ini adalah sebagai dasar ya. Contohnya ya, merawat diri mulai dari kita rajin mandi ya. Nah, ya standar saja, normal kita. Misalkan bagi orang-orang sehat kan mandi standarnya kan 2 kali sehari ya. Nah, itu usahakan ya buat teman-teman yang mungkin karena masih kadang merasakan banyak sensasi kan, biasanya agak malas ya mandi itu. Nah, itu ini harus rajin ya. Jadi latih rajin ya, rajin katakanlah mandi ya standar ya 2 kali sehari. Nah, ini pengalaman saya ya, mandi itu kalau pagi itu usahakan sebelum sinar matahari terbit ya. Bahkan paling bagus itu sebelum subuh ya, tetapi ya tidak harus itulah. Tapi menurut saya itu yang penting sebelum matahari itu terasa panas ya, kalau bisa sebelum terbit. Nah kemudian ketika mandi sore itu ketika justru sinar matahari itu masih ya.
Nah itu yang saya rasakan itu manfaatnya akan terasa sekali di dalam tubuh kita. Nah, dan cara mandinya itu selalu keramas teman-teman ya. Keramas itu dari kepala ya, dari kepala itu tiap pagi dan sore ya. Tiap pagi dan sore. Nah, ini ternyata ya, selain tubuh kita menjadi segar, itu ketika kita ingin istilahnya membersihkan pikiran-pikiran negatif ya, supaya kita bisa berpikir positif, itu memang dimulai dari fisiknya dulu ya. Jadi fisiknya bersih dulu ya. Fisik ini kan bagaikan wadah ya. Ketika wadahnya itu bersih ya, contohnya misalkan gelas ya, gelas yang bersih, bening ya, kemudian kita isi air bening ya akan kelihatan bening ya. Tetapi ketika walaupun yang diisikan itu adalah air yang bening ya, contohnya ini adalah pikiran positif, ketika dimasukkan di dalam wadah yang mungkin wadahnya kotor ya atau keruh ya, akhirnya menjadi airnya tidak bening lagi itu. Makanya bagaikan seperti itu. Jadi fisiknya kita harus segarkan, bersihkan dulu ya. Nah itu nanti untuk mulai kita berpikir positif yaitu ini sangat mudah. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah akhirnya setelah rajin mandi pagi dan sore, tetapi selalu berkeramas ya, mandi dengan keramas dan tidak itu juga berbeda ya, rasanya berbeda teman-teman ya. Jadi kelihatannya kalau sudah keramas ya, dari kepala itu semua dibasahi, itu rasanya betul-betul segarnya itu 100% ya. Jadi kita akhirnya menjadi plong ya, kelihatannya menjadi fresh ya. Tetapi ketika kita tidak keramas dari kepala itu kadang kalau yang saya rasakan itu seperti ya kurang sempurna, itu seperti itu ya. Nah ini di dalam kita yang menderita anxiety, psikosomatis ini sungguh luar biasa. Jadi seperti menggiring kita untuk bisa berpikir positif. Ini dengan cara kita awali dari membersihkan tubuh kita, yaitu dengan cara mandi pagi dan sore itu dengan rajin ya. Nah itu silahkan lakukan saja ya bagi teman-teman yang mungkin masih agak ini ya, belum rutin ya. Nah itu rubah saja itu seperti itu. Nah selain itu kemudian kita mencoba merawat diri lah ya. Merawat diri contohnya ya, kita usahakan berpenampilan rapi ya. Bagi mungkin yang perempuan ya sedikit berdandan. Nah itu juga mengajak kita ya, mengajak mindset pikiran kita untuk menjadi tampil percaya diri ya. Tetapi ketika kita istilahnya di depan cermin, kemudian kita juga kelihatan sudah pucat ya, kemudian kurus, tambah lagi tidak berseri-seri. Nah ini kan menjadikan pikiran kita ini maunya itu wah kalau seperti ini ya udah tiduran aja seperti itu ya. Tetapi ketika kita bercermin melihat wajah kita, mungkin yang perempuan cantik ya, kemudian yang laki-laki juga berseri ya, syukur ganteng ya. Nah ini kan menjadikan kita menjadi percaya diri. Nah ini itu juga efeknya ternyata itu menjadi menguatkan mental kita teman-teman ya. Maka lakukan saja seperti itu ya itu. Nah itu jadi tentang merawat diri, itu yang pertama ya, aktivitas yang paling intern itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, mulai kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi dulu ya. Bersifat pribadi itu contohnya kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan hobi kita ya. Katakanlah hobi kita mungkin yang suka mancing, ya udah pergi saja mungkin ke sungai lah mancing ya, atau kemana yang biasanya mancing, lakukan dan itu nikmati ya, sehingga nanti kita menjadi seperti ada hiburan baru lah ya, tidak fokus terhadap penderitaan itu. Mungkin yang hobinya katakanlah merawat binatang-binatang piaraan kita, ya sudah lakukan saja ya. Seperti saya itu, saya di rumah punya banyak burung ya. saya ternak burung ya, burung puter pelung. Nah itu setiap hari juga saya rawat ya, saya rawat baik-baik. Saya pokoknya
saya sayangi ya. Karena prinsip saya ketika kita menyayangi ya, contohnya ya apa itu binatang atau itu tumbuhan, pasti orang lain juga akan menyayangi kita ya. Nah, akhirnya itu menjadikan karma positif lah buat kita ya. Nah, itu kita lakukan saja ya. Ternyata kita juga asik ya dengan seperti itu ya. Nah, itu termasuk hobi-hobi yang lain lah ya, yang kira-kira bisa menyenangkan kegiatan pribadinya, silahkan ya. Mungkin yang perempuan mungkin ada yang hobinya katakanlah masak, ya sudah membuat menu-menu baru atau apa, praktekkan saja ya. Itu jadi nanti kita tidak fokus terhadap penderitaan ya, dan tahu-tahu nanti mental kita ini sudah kuat kembali teman-teman ya, karena kita mendapatkan kebahagiaan lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu. Nah, itu. Nah, kemudian kegiatan berikutnya, aktivitas berikutnya selain istilahnya merawat diri, selain kita melakukan kegiatan yang bersifat pribadi, contohnya hobi ya. Nah, kita juga memiliki profesi lah yang hubungannya dengan pekerjaan kita ya. Nah, ini ya sesuai dengan profesi kita masing-masing ya, yang mungkin bekerja di kantor, ya udah berangkat aja ke kantor ya, walaupun mungkin rasanya kadang masih ragu ya, masih kurang percaya diri ya, sensasi kadang masih ada, itu nggak usah terlalu dirasakan ya. Pokoknya kita berusaha, kita sudah sehat seperti itu saja dulu ya itu. Nah, kemudian yang mungkin masih bersekolah atau masih berkuliah, ya sudah berangkat aja ke sekolah, berangkat ke kampus sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan itu pasti bisa kalau memang kita niati, kalau hal ini, kegiatan ini adalah sebagai latihan untuk kita bisa sembuh, itu seperti itu. Jadi ini termasuk terapi ya, terapi melalui aktivitas normal, itu seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin ya yang profesinya bertani ya sudah berangkat saja ke ladang, ke sawah ya, mungkin nanam apalah dan sebagainya. Nah, itu silahkan ya. Yang profesinya berdagang ya sudah berangkat saja, mungkin kita membuka toko, mungkin kita membuka kios, mungkin kita berdagang di pasar. Nah, itu lakukan saja. Nanti akan ada nilai positifnya yang akan kita rasakan, yaitu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ya, yang lebih penting lagi ini adalah dari kegiatan-kegiatan itu ya, kita akan mendapat manfaat yang luar biasa teman-teman. Nah, keuntungannya ketika kita rajin beraktivitas ini ada beberapa hal. Yang pertama, bisa mengalihkan fokus penderitaan ya. Ketika penderitaan tidak kita rasakan ya, karena kita sudah bisa mengalihkan kegiatan tadi, maka rasa-rasa yang tidak nyaman itu nanti akan menghilang dengan sendirinya. Karena rahasianya, penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis semakin dirasa, semakin timbul ya. Tetapi semakin tidak dirasa, itu akan semakin hilang. Coba saja, itu seperti itu ya. Jadi ini adalah gangguan penyakit manja ya. Kalau semakin disayang, semakin dirasa, justru semakin timbul ya. Tapi kalau semakin tidak dirasa, tidak kita pikirkan, mereka akan menghilang dengan sendirinya. Itu seperti itu. Jadi bisa mengalihkan fokus penderitaan. Nah, dengan kita tidak fokus kepada penderitaan, artinya kita tidak merasa rasa, maka penderitaan itu nanti akan menghilang dengan sendirinya, dan akan hadir sesuatu yang rasanya lebih bisa kita nikmati. Contohnya kita merasa menjadi semakin sehat, kita merasa menjadi semakin energik, kita merasa mentalnya sudah menjadi semakin kuat, kita merasa bahwa pikiran kita sudah bisa berpikir positif dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bersifat positif itu akan hadir teman-teman ketika sudah kita bisa mengalihkan fokus penderitaan itu. Nah, itu keuntungan yang pertama ya, ketika kita rajin beraktivitas normal. Nah, keuntungan yang kedua ya, ini dengan beraktivitas normal artinya kita bergerak ya. Bergerak itu kan olahraga lah, sama saja dengan olahraga. Nah, ini maka fisik ini akan menjadi membaik
ya, membaik ya. Apalagi yang kegiatannya itu seperti misalkan petani ya, kita mungkin terkena sinar matahari, ini kan sama aja dengan berjemur ya. Kemudian kita melakukan mungkin merawat pertanian, ini sama dengan olahraga. Nah kemudian apalagi kita ke ladang ya, dengan tidak mengenakan sandal ya, jadi tidak pakai alas kaki, itu juga efeknya lebih bagus lagi karena tubuh kita mendapatkan istilahnya energi dari bumi ya, dari tanah ya, itu sebagai muatan negatifnya bagaikan listrik ya. Kalau matahari itu bagaikan muatan positifnya listrik. Nah itu dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tahu-tahu nanti secara fisik kita menjadi segar kembali, tidur menjadi nyenyak ya. Itu dengan aktivitas di luar rumah, bersahabat dengan alam seperti itu, teman-teman. Itu. Nah, baik. Nah, selain itu ya, selain ini juga berfungsi secara fisik, contohnya seperti olahraga, secara psikisnya, teman-teman. Ya, keuntungannya ketika kita rajin beraktivitas secara psikis, ini akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika aktivitas-aktivitas yang kita bangun ya itu menumbuhkan apa ya, kesuksesan, otomatis kita akan jauh menjadi lebih bahagia, teman-teman. Nah, ketika kebahagiaan itu hadir ya, maka ya hal-hal yang bersifat anxiety itu akan menghilang ya. Jadi hal-hal yang bersifat negatif itu juga akan berubah menjadi positif karena kita sudah bisa merasakan kebahagiaan ya. Kebahagiaan, keasikan itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi intinya seperti itu, lakukan saja, rajin beraktivitas normal ya, beraktivitas normal ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Memang kita agak sedikit memaksa, tetapi pasti bisa teman-teman. Jadi badai pasti berlalu ya, itu seperti itu. Ini untuk manfaatnya banyak sekali seperti tadi yang saya sebutkan. Pokoknya tahu-tahu nanti kita akan sembuh. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.